Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan PU sekalian, dan selamat datang dalam bincang-bincang perdana kami, kelompok 5, Fantastic Time, Let's Talk Together. Saat ini kita bersama dengan Saudara Fadli dari Sekretariat LPJK, Saudara Fasisal dari DPJK, Saudari Violin dari Sekretariat LPJK, Saudari Valina dari Sekretariat DJPI, serta saya sendiri, Fuad dari Sekretariat DJPI. Kali ini kita akan membahas isu yang cukup menarik sekali, terutama di kalangan generasi muda yang saat ini menjadi sebuah isu yang menjadi hot topic. Fenomena kabur aja dulu telah menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan generasi muda Indonesia. Istilah ini seringkali digunakan untuk menggambarkan keinginan tindakan untuk meninggalkan rutinitas pekerjaan, bahkan negara demi mencari kehidupan yang lebih baik. Lalu mengapa anak muda kabur? Fenomena kabur aja dulu bukan sekedar tren tanpa alasan, melainkan respon terhadap berbagai kondisi yang dirasakan oleh anak muda. Sebelum itu, mari kita saksikan video berikut ini. Hashtag tagar kabur aja dulu sangat viral. Maksudnya agar para tenaga kerja Indonesia kabur mencari kerja ke luar negeri. Semakin kontroversi ketika Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja mengatakan kabur aja dulu, bila perlu nggak usah kembali. Menimbulkan pro dan kontra. Indonesia gelap, kabur aja deh. Loh, kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ternyata memang ini adalah rekayasa. Lihat video yang telah kita saksikan bersama tadi. Saya akan menanyakan pendapat rekan-rekan sekalian terkait soal video tersebelumnya. Untuk pertanyaan pertama akan saya tanyakan kepada Saudara Fadli. Menurut Saudara, bagaimana pandangan Anda terkait fenomena di media sosial yang viral ini dan menjadi sebuah tren di kalangan generasi muda saat ini? Monggo, Mas. Oke, terima kasih Mas Fuad. Di sini saya berpandangan kabur atau pergi, tapi tetap untuk negeri. Jadi gimana? Jadi fenomena kabur aja dulu, belakangan ini ramai diobrolkan di jagat maya. Ajakan untuk angkat kaki dulu dari Indonesia karena melihat situasi politik ekonomi yang dianggap belum menentu. Sebagai seorang ASN dan warga Indonesia, saya memandang isu ini bukan sekedar candaan internet, tapi mulai ditanggapi serius oleh berbagai pihak. Namun, penting bagi kita untuk menyikapi fenomena ini dengan kepala dingin. Di satu sisi, kita juga harus coba memahami kenapa sih warga tergoda dengan ide ini. Di sisi lain juga kita harus mencari sisi terang dari peristiwa ini. Jadi menurut saya, kondisi politik ekonomi yang masih belum bisa dikatakan stabil ini sering menimbulkan rasa pesimis dan cemas di masyarakat. Kebutuhan pokok yang naik, lapangan kerja yang sempit, dan ketidakpuasan regulasi terasa di masyarakat. Namun, bekerja di luar negeri ini bukan hal yang baru. Banyak warga Indonesia yang menjadi diaspora justru memberikan kontribusi yang jauh lebih banyak, seperti mengirim devisa untuk negara, memperluas jejaring internasional, hingga membawa pulang ilmu dan pengalaman yang bermanfaat untuk pembangunan bangsa. Dengan cara pandang ini, menurut saya kabur itu bukan untuk melupakan negeri atau ajang menghasut orang lain keluar dari Indonesia. Bisa jadi ini itu adalah satu jalan untuk memperkuat diri dan akhirnya kembali dengan kapasitas yang lebih baik. Ada pepatah yang bilang, belajar ke luar negeri untuk membangun negeri. Kalau ditarik ke kerangka nasionalisme, sebenarnya saya berpendapat ini adalah salah satu perjuangan untuk bangsa. Namun saja jalurnya berbeda-beda, tidak seperti kita yang berada di jalur birokrasi dan lembaga kenegaraan. Ada juga yang membangun nama bangsa lewat prestasi di mancanegara. Namun satu catatan penting yang menurut saya harus diingat yaitu motifnya. Apabila sekedar lari tanpa niat kembali, itu bukan nasionalisme menurut saya, melainkan sekedar survival pribadi saja dan perlu kita hindari karena tidak ada jiwa nasionalisme di dalam dirinya. Itu menurut pandangan saya, Mas Fuad. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Mas Fadli. Lalu untuk selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan kedua kepada ini Mas Faisal. Menurut Anda, sebagai seorang yang sebelumnya pernah bekerja di sebuah perusahaan asing, apakah fenomena kabur saja dulu ini adalah merupakan suatu hal yang baik atau sehat apabila dilihat dari lingkup sebuah perusahaan asing? Terima kasih, monggo Mas. Ya, makasih Mas Fuad. Jadi saya mungkin sharing sedikit aja bahwa sebelum saya bergabung sebagai Kapolres Kementerian PU, saya pernah bekerja hampir 2 tahun
di perusahaan konstruksi swasta asing, di perusahaan yang di mana di dalamnya banyak orang-orang dari mancanegara, tapi proyeknya ada di Indonesia. Jadi contoh real bahwa dalam menanggapi tren kabur aja dulu bisa dimaknai positif apabila bahwa kita sudah tahu kira-kira akan seperti apa ketika kita berhadapan dengan orang asing, orang mancanegara yang nantinya kita akan bekerja di sana. Karena tren kabur aja dulu menyatakan atau setidaknya mengartikan bahwa kita akan kabur, kita akan pergi dan bekerja di negara orang. Sedangkan dari pengalaman saya, yang namanya sebuah etos kerja, disiplin, dan lain sebagainya, itu kita memiliki hal yang bisa dikatakan sama dengan masyarakat ataupun eh, warga-warga dari bangsa asing. Tapi yang membedakan adalah eh, bagaimana ada hal-hal tertentu seperti kendala bahasa dan lain sebagainya itu yang menjadi tantangan. Nah, kita harus menyadari kita kalau ingin menanggapi tren itu sebagai hal yang positif, maka kita harus upgrade skill kita. Karena kita menjadi bagian dari orang yang akan bekerja di luar negeri, dan itu akan membawa nama bangsa kita, baik atau buruknya. Jadi, kalau mau menanggapi hal ini secara positif dan tidak negatif, jadikanlah momen ini sebagai momen kita introspeksi, kita bisa membanggakan bangsa kita bekerja di luar negeri, dan yang paling penting adalah makna kabur aja dulu adalah tidak mereduksi nasionalisme kita sebagai orang yang akan bekerja di luar negeri ataupun sebagai pahlawan devisa untuk negara dan bangsa. Itu bisa dimaknai positif kalau saya, Mas. Bisa dimaknai negatif, tapi itu tidak penting. Baik, terima kasih Mas Faisal. Sekali pernyataannya. Lalu untuk pertanyaan ketiga saya akan lontarkan kepada Mbak Violen. Menurut Anda, baga- bagaimanakah seorang ASN harus menyikapi tren-tren yang sedang marak ini? Terlebih lagi kepada CPNS yang kebanyakan berasal dari generasi tersebut. Silakan, Mbak. Iya, baik, terima kasih. Menurut saya, di satu sisi, wajar kalau generasi sekarang lebih vokal dan kritis. Mereka cepat merespon situasi, termasuk dengan cara yang viral. Tapi di sisi lain, sebagai ASN yang punya tanggung jawab kebangsaan, kita perlu mengingatkan bahwa Indonesia masih punya harapan yang besar. Kenapa? Karena stabilitas bangsa ini sebenarnya cukup terjaga. Meskipun politik terasa panas atau ada pergantian kepemimpinan, institusi negara tetap berjalan, birokrasi tetap bekerja, pelayanan publik tetap berjalan, dan sistem pemerintahan tidak berhenti hanya karena situasi politik yang berubah. Ada kesinambungan yang dijaga, dan ASN adalah salah satu penopang utamanya. Lalu justru dalam masa-masa yang terasa goyah, disitulah peluang membangun itu lebih terbuka. Kalau semua orang yang punya kapasitas malah memilih kabur, siapa yang akan memperbaiki masalah di sini? ASN, khususnya generasi muda, harus melihat situasi ini sebagai momentum untuk terlihat lebih dalam, bukan untuk mundur dari aspek-aspek psikologis kebangsaan. Narasi kabur beresiko melemahkan rasa percaya diri kolektif. Seakan-akan kita lebih yakin dengan peluang di luar negeri daripada potensi yang kita punya sendiri. Padahal sejarah banyak negara membuktikan bahwa mereka bisa bangkit karena rakyatnya memilih bertahan, bekerja keras, dan memperjuangkan perbaikan di dalam negeri. Nah, di sini letak orang ASN muda. Nasionalisme itu bukan sekedar cinta simbolis pada bendera atau lagu kebangsaan, tapi komitmen nyata untuk ikut menjaga dan memperbaiki negeri. Bagi ASN ini bukan cuma tugas, tapi juga panggilan moral. Tetap berdiri di garis depan meskipun kadang terasa lelah, itulah bukti pengabdian dari kita. Dan saya percaya justru generasi muda ASN bisa jadi motor perubahan. Mereka yang dekat dengan teknologi, terbiasa berpikir kritis, dan berani bersuara, bisa membawa energi baru untuk birokrasi yang lebih responsif, transparan, dan juga inovatif. Sekian, Mas Fuad. Baik, terima kasih Mbak Violen. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini, saya akan uh, lontarkan kepada Mbak Farina. Nah, di dalam maraknya fenomena ini, sekiranya apakah masih ada secercah harapan bagi para generasi muda ini, terutama para ASN atau CPNS yang kelak akan memimpin bangsa ini? Monggo Mbak Farina, dipersilakan. Iya, terima kasih Mas Muat. Menurut saya, di tengah dinamika sosial dan tantangan global yang semakin kompleks, munculnya fenomena seperti kabur aja dulu ini merupakan refleksi keresahan generasi muda terhadap masa depan bangsa. Fenomena ini sekaligus menjadi warning signal bagi pemerintah serta masyarakat supaya dapat menciptakan ekosistem yang lebih adil, inklusif, dan menjanjikan. Di balik gelombang pesimisme tersebut, sosok ASN muda sebagai generasi yang lahir dan tumbuh di era digital, berpikir kritis, adaptif, serta memiliki semangat kolaboratif yang tinggi, diharapkan dapat menjadi jawaban yang mampu membalikkan arah narasi.
Bukan hanya sekadar pelaksana kebijakan, tetapi ASN muda berperan sebagai agen perubahan strategis yang memiliki potensi besar untuk membangun Indonesia dari dalam, serta dapat menjembatani antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara. ASN muda harus dapat menjadi teladan bahwa bekerja dan berkontribusi di dalam negeri bukanlah pilihan yang senaknan, melainkan jalan perjuangan yang bermakna dan penuh nilai. Di saat sebagian anak muda memilih untuk kabur, ASN muda merupakan bukti bahwa perubahan tidak selalu datang dari luar, namun bisa dimulai dari dalam. Dari hati yang tulus memilih untuk bertahan, berjuang, dan membangun untuk bangsa. Seperti kata pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Peribahasa ini menegaskan bahwa kebahagiaan sejati dan kenyamanan jiwa hanya bisa didapatkan di negeri sendiri, meskipun dengan penuh tantangan. Seperti itu Mas Fuad, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih atas pernyataannya Mbak Falima dan rekan-rekan sekalian sebelumnya. Terima kasih. Dari bincang-bincang kali ini pun saya juga akan memberikan sebuah pendapat sebagai penyimpul dari bincang-bincang antar rekan-rekan kali ini. Bahwa kabul dapat dimaknai secara beragam, baik itu positif maupun negatif. Tergantung pada motivasi baliknya. Jika tujuannya adalah untuk memperkuat diri dan kembali untuk membangun negeri, maka itu adalah sebuah bentuk kontribusi yang mulia. Namun, jika hanya terbatas lari dari masalah yang tanpa niat kembali, itu hanya sebuah bentuk survival pribadi yang dapat mengikis rasa nasionalisme. Karena itu, fenomena ini seharusnya menjadi bagian dari panggilan bagi semua pihak untuk menciptakan ekosistem yang lebih baik, di mana generasi muda merasa memiliki masa depan yang cerah di tanah airnya sendiri. Peran ASN muda dalam hal ini sangatlah krusial sebagai agen perubahan yang dapat membuktikan bahwa perubahan tidak selalu datang dari luar, melainkan bisa dimulai dari dalam, dari hati yang tulus untuk tetap bertahan, berjuang, dan membangun Indonesia. Rekan-rekan, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Saudara Fadli, Saudara Faisal, Saudari Violen, dan Saudari Valina yang sudah berbagi pandangan-pandangan yang sangat insightful hari ini. Semoga obrolan kita tentang kabur aja dulu ini bisa membuka wawasan kita sebagai masyarakat dan bangsa yang bisa dimaknai secara mendalam dan bisa membawa kita menjadi sebuah CPNS atau ASN yang lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.